Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana? Main, Pak. Anak sekolah. Dari tadi kok main. Bapak sampai begini kok. Bapakmu lagi pusing. Nggak enak badan, pusing. Mikir tetanggamu itu. Siapa, Pak? Maaf ya, Pak ya. Tadi ya namanya masih anak muda, Pak. Kenapa tuh, Pak? Pusing kenapa, Pak? Ribut. Tiap hari itu ribut masalah. Mau cerai lah, mau anaknya rewel lah. Ya itu loh, yang kayak gitu itu. Udah berhari-hari kayak gitu. Yang mana? Yang depan rumah kita itu, Pak? Ngerti. Oh alah, itu kan anaknya itu kan. Ya itu, kalau prosesnya nggak bener itu ya kayak gitu. Kamu kan tahu toh, itu kan dulu karena musibah toh. Iya, nggih. Akhirnya dipaksa nikah. Betul. Umur belum cukup. Iya sih. Tapi sudah terlanjur seperti itu mau gimana lagi? Nah, sekarang ribut. Katanya mau cerai. Bingung nanti anaknya gimana. Tiap hari kemarin mertuanya ke sana, ribut lagi. Bapak itu mau istirahat siang. Waduh, pusing bapak ini. Kamu malah pergi sampai dagangan sudah selesai semua. Ya, maaf ya, Pak. Tapi, Pak, itu kan anaknya kan dulu kan eksiden loh, Pak. Namanya saya nggak tahu, kalau eksiden itu nggak tahu. Bapak itu pokoknya dulu itu ada kecelakaan toh. Ya. Terus akhirnya kan hamil gede, terus sampai menikah, terus kemudian sampai diungsikan, terus baru ada pernikahan, diresmikan. Itu kan nggak jelas toh itu kayak gitu itu. Ya. Kasihan si anaknya atau kayak gitu. Sebenarnya iya, Pak, tapi kok dulu kenapa nikah ya, Pak? Ya nek misalnya belum siap ya, Pak. Walaupun kayak gitu kan bikin kita stres juga toh, Pak. Kalau kayak itu kan harus tanggung jawab. Nah, terus nek kayak gitu yang tanggung jawab ya, Pak. Kita masa jadi tetangganya harus tanggung jawab, Pak, mereka yang berantem. Assalamualaikum, Pak. Nyun sewu. Waalaikumsalam, Pak. Wah, silakan. Monggo, Pak. Mau pesan apa, Pak? Monggo. Ya, nasi sama tempe aja, Bu. Boleh. Sing yang mana, Nak? Nah, Nak. Yang sambel, yang hijau, yang tempe, yang coklat. Ya, sama aja, Bu. Ini udah habis ngantar anak sekolah. Silakan. Dari ngantar sekolah atau Pak? Inje. Tadi habis itu mau latihan futsal, belum sempat sarapan ya. Apa? Sendoknya kleru gitu. Sendok minum kasih. Nah, makasih, Pak. Mau pesan minum apa, Pak? Ada sasetan sama ada teh. Oh, air sama putih aja. es. Oh, air putih. Iya. Ini tadi kayaknya lagi ngobrol apa ya, asik banget. Biasa, Pak. Masalah tetangga. Hah, tetangga? Mana sih, Ki? Oh iya, sebelah itu, Pak. Oh. Belakang gedung itu. Gimana, Pak? Ada cerita apa toh tetangganya? Saya sambil nyambi makan. Monggo, silakan. Anak. Biasa, Pak, anak-anak muda sekarang ini kan kadang kalau bergaul kan kelewatan. Akhirnya kan terjadi musibah. Oh gitu. Ada apa musibah? Bulan yang lalu itu, ya anak-anak sekarang ini kan biasa kalau bergaul kelewatan. Nah, akhirnya kan terjadi musibah, tapi sudah hamil gede, terus orang tuanya kan malu sehingga sempat diungsikan, tapi setelah lahir kan kemudian terus baru dinikahkan. Oh, meteng itu, Pak? Iya. Wah, ya Allah. Kalau bahasa di kita ya meteng, saya teman nggak tegel Pak bilang gitu. Dan itu akhirnya kan begitu, Pak. Makanya sekarang ini karena mertuanya itu kan meninggal. Terus ini kemarin tuh ribut-ribut,
masalah warisan, masalah asuh anak, tetek bunga rame tiap malam, siang, Makasih Bu. pagi ribut terus lah. Saya ini kan pusing tetangga sebelah kan ini, makanya ini. Waduh, ini terpaksa ini tadi harusnya nggak jualan tapi tak paksa karena ini tadi juga pulang dari main nggak ukuran. Takutnya itu kejadian-kejadian yang kayak gitu loh. Itu udah nikah Pak? Sekarang sudah, tapi anaknya kan sudah lahir duluan. Karena dulu kan gitu. mau dinikahkan meternya gede kan ya malu orang tuanya. Makanya terus kemudian diungsikan dulu setelah lahir kemudian dinikahkan gitu. Ya Allah. Lalu sekarang itu kan ribut kemarin cekcok mau cerai lah mau macam-macam kemarin keluarganya perempuan juga pusing lah Pak di dekat keluarga yang kayak gitu. Itu makanya itu saya hati-hati sama anak wedok saya. Berharga punya anak perempuan. Iya, ini kalau dia itu kalau dulu tak belikan jam nggak mau Pak, takutnya nanti pulangnya dikontrol gitu. Nggak pakai jam kan bebas, makanya itu saya kendalikan dia. Ya maaf ya Pak, tadi sempat pergi Monggo Pak, sebentar. mati monggo langsung ini Pak. Silakan, ini ada gorengan. Pak, berarti tetangganya kita ini anaknya anak haram ya Pak ya? Ada nggak sih Pak istilah anak haram tuh anak asal atau anak haram ya kalau kayak gitu ya Pak ya? Nah, lagunya Ida Laila itu ada anak haram itu ada lagunya. Nah ini saya nggak tahu, tapi kan faktanya kan seperti itu toh. Iya ya. Harusnya dia, ya kalau tadi dia ribut terus misalnya orang tuanya jadi cerai, ya harusnya anaknya kalau dia anak haram, jadi dia dapat warisan nggak ya Pak ya? Saya itu nggak paham itu anak haram atau anak halal. Tapi yang pasti itu kan yang diributkan sekarang ini kan masalah haknya. Iya. Tapi kan sebelum kita ngomongin masalah hak kan kita juga asal usulnya loh Pak, maksudnya kan mohon izin kayak ini loh, eksiden hamil duluan. Mungkin ini sih Pak. Mungkin Pak Sinten Pak Asmani? Pak Supri. Pak Supri, Nyon Sewu, mungkin kalau misalnya Pak Supri sempat sampaikan kalau ada sengketa kayak gitu, kan kita lihat juga ini yang mau merebutan warisan anaknya atau istrinya atau suaminya tadi. Maling. Saya sudah terkesan dengan jenengan loh waktu datang pertama kali. Enggak, tadi saya dengerin aja. Kebetulan kan ya pembicaraan kayak gini kan menarik tuh Pak. Kita juga harus bisa menjaga generasi muda kita biar tidak terbawa pergaulan yang bebas. Kebetulan juga kan ya ada background belajar ilmu lah. Berarti itu kan pendidikannya rendah. Oh, saya gitu. juga rendah. Jadi kalau curhat sama saya ya saya seperti mendengar cerita nggak bisa ngasih masukan apa-apa lah. Jadi ya kita itu kesulitan. Sementara itu ribut tiap hari kan saya pusing Pak. Tapi sebelum itu yang saya ini Pak, karena jenengan kan jarang kesini. Inji. Nah, ini boleh tahu dulu namanya. Oh, saya Umar Pak. Oh Pak Umar, saya boleh sudah nikah toh? Oh, sambung ya. Kalau Pak Umar itu pas gitu. Nah, sudah punya anak berapa Pak? Alhamdulillah anaknya udah 3 Pak ini. Ini yang 2 lagi SD tadi barusan saya anter. Oh gitu. Yang 1 masih PAUD. Lalu kerja di mana? Saya di Fakultas Hukum UII Pak. Oh Sebagai dosen hukum perdata. Oh. Dan hukum keluarga juga. Cocok. Aku mau tanya tadi. Makanya penasaran saya terjawab. Makanya kalau dilihat itu kan pakai baju batik, senyum-senyum Cara bapak. penyampaian sama tampilannya itu kan udah kelihatan. Iya sih Pak, betul, Makanya betul. Kayaknya kita ibaratnya tumbuh oleh tutup ini. Mudah-mudahan saya nanti dapat pencerahan. Ya bukan menggurui Pak, cuman berbasis pada apa yang kita tahu kan. Negara kita kan ada aturannya, kita juga punya agama. Nah kan begitu bisa kita sampaikan gimana. Tapi kalau jenengan kerso, Wah ya itu penting sekali Pak. Saya nanti kalau sudah dapat ilmunya itu, nanti saya oh ya iya. RT. Oh insya Allah. Masalah ini kan ada Iya. di kasus masyarakat itu. Saya itu 3 kali Pak nggak jadi mau daftar RT. Oh masya Makanya Allah. ini pertaruhan saya kalau ini nanti saya bisa menjelaskan ini jenengan nanti pakai undang-undangnya jenengan tak mintain fotokopi tak jelaskan biar saya dipercaya warga. Kalau Pak
calon RT ini bisa mengguyupkan warganya, insya Allah warga itu percaya sama Pak RT-nya nanti. Siap. Ya berarti saya konsultasi Pak, kalau sudah waktunya saya tak konsultasi caranya jago juga gimana. Oh iya. Itu loh Pak. Balik lagi ke persoalan itu. Ini kok sedulur kalian jenengan? tetangga. Tetangga. Tapi cuman ya udah nggak saudara ya. Kampung itu kan berdekatan, cuman sekat tembok saja. Tapi kalau ramai itu sudah semua barang-barang itu dibanting-banting nggak karuan, dan fokusnya itu tentang anak, tentang cerai, tentang haknya nanti dan sebagainya. Gimana? Ya kalau anaknya itu lahir duluan sebelum nikah, itu kan statusnya anak sambung kalau dalam hukum. Anak apa Pak? Anak sambung. Anak sambung berarti bukan anak haram Pak? Bukan, nggak ada anak haram dalam hukum Indonesia itu. Oh nggak ada. Anak haram itu istilah buat orang awam saja. Oh. Orang yang mungkin punya imajinasinya tinggi gitu ya. Jadi mengatakannya haram. Padahal kalau kita dalam konteks ilmu hukum nggak ada namanya anak haram. Adanya anak itu nikah dapat bapaknya itu ketika sudah lahir duluan apa belum. Kalau dia lahirnya dalam perkawinan misalnya tadi bapak ibunya tadi kan pacaran gitu ya. Pacaran terus kebablasan dari kebablasan meteng ya. Ya itu kalau dia langsung dinikahkan nggak apa-apa, malah itu namanya ada dalam fikih di Indonesia, boleh itu hukumnya kawin hamil. Harusnya kawin hamil sejak awal itu. Oh malah harusnya pada kondisi kalau hamil itu malah dikawin. Iya. Nah kemarin itu kan gede sekali. Kan malu tuh Pak tadi. Nah, udah malu, akhirnya udah kadung lahir duluan, nggak sempat nikah. Nah itu yang kemudian tidak bisa dianggap sebagai anak secara hukum anak kandung, meskipun secara biologis itu darah dagingnya. Terus gimana tadi kan? Tadi ributnya pas nikung ya, mau cerai terus gimana nuntut warisan gitu. Betul. Karena ya anak belum siap berumah tangga tuh Pak sebenarnya. Sementara harus nanggung anak, sementara anak juga terlahir karena musibah. Nah, itu kan artinya banyak hal yang muncul di situ. Sementara perempuannya juga belum matang, orang tuanya juga orang biasa-biasa saja. Jadi kan menjadi persoalan. Sehingga kemarin begitu mertuanya itu meninggal, ribut, mau cerai yang lakinya, tapi perempuannya nanti anaknya ini nanti seperti apa. Nah, ini kan kemarin bingung sampai kemarin tetangga pada datang. Nah ini ya hal-hal yang seperti ini Pak, kita ya butuh penjelasan. Ya Pak RT mungkin bisa nanti nyampaikan ya soal Pak Acara, atau mungkin Pak Supri bisa ngomongin ke Pak RT ini. Nanti saya saja jangan Pak RT. Saya nggak lolos ya. Karena kan mengguyupkan warga itu perlu ya, sama mengedukasi warga juga perlu ya. Tapi kalau udah kadung gitu, ya kita lihat saja waktu nikahnya terdaftar dia udah punya anak apa belum. Karena nikah itu kan pas dia udah lahir terus baru nikah kan nggak mungkin didaftar ini anaknya dari dia, nggak mungkin. Kan statusnya perawan apa janda atau duda atau bukan jejaka gitu kan. Nah jadi kalau udah dicatat kayak gitu ya otomatis anaknya bukan anak secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan. Ya agak disesalkan itu, harusnya Pak RT-nya ngandani itu. Itu dikawin kayak wae rasa wedi. Iki malah wis kadung. Kan enten tuh artis-artis itu wis kadung meteng, wis dikawin ke sisan gitu. Tapi kudu dinikahkan sama yang menghamilinya. Itu malah boleh meskipun dalam fikih Islam tuh ada beda ya. Ya fikih Islam itu secara hukumnya memang itu nggak membolehkan, tapi dalam KHI yang digunakan di Indonesia itu diperbolehkan, namanya kawin hamil. Nah masalahnya kalau udah kadung lahir dulu kan terus baru dinikahkan, nah ini gimana kan gitu kan Pak. Ya sebenarnya agak disayangkan sih Pak, karena secara hukum yang tercatat itu bukan anak kandung dari si laki-laki itu. Secara hak nggak boleh. Iya itu secara hukum yaitu anak bawaan statusnya. Bahkan dalam nasab, dalam Islam juga kayak gitu, itu disebut sebagai anak sambung berarti. Kayak ibaratnya saya nikah sama janda punya anak gitu ya, itu anak tiri bahasanya gitu. Tapi kalau kemudian pada saat hamil dinikahkan itu masih tetap punya hak. Nah, iya itu malah justru solusi hukum fikihnya begitu. Namanya kawin hamil, tapi dengan syarat sing metengi itu yang ngawini gitu. Jangan kemudian bapaknya milih-milih, wah aku njaluk
sopo Pak Iki we sing ganteng. Nah, Atau kalau di kampung saya itu ada undian gitu loh Pak, karena mungkin beberapa pelakunya ada lebih dari satu orang. Dan kasus saya pun itu ada. Wah, susah juga ya. Itu nggak boleh. Yang jelas kalau boleh ya disarankan nikah dengan yang menghamilinya. Itu benar, malah itu jadi solusi hukum saat ini karena banyak ya ngapunten nih tadi ceritanya kan masih SMP ya kamu? Kemarin itu kelas 3. Oh kelas 3 kan banyak tuh Pak yang apalagi zaman Covid kemarin banyak yang gaul kebablasan hamil duluan ya. Makanya ini nggak bisa kita pantau kan Pak kayak ginian perilaku manusia di mana aja ada tuh Pak. Tapi yang terkait kayak gitu itu mohon maaf ya Pak. Biar saya nanti kelihatan keren itu kalau dengan masalah ada undang-undang. Di undang perkawinan ada Pak undang-undang 1 tahun 74 kan udah diamandemen tuh Pak. Bahkan yang diamandemen itu khususnya tentang kawin yang masih anak statusnya lagi. Jadi ada anak tuh dalam hukum kita itu ada 2. Ada anak sah, anak tidak sah. Bahasanya kok agak ini bukan anak haram ya Pak ya, tapi anak tidak sah gitu. Jadi anak haram itu buat bagi yang awam mungkin ya paham lah karena maksudnya haram itu gimana? Karena haram itu kan berkaitan dengan agama ya, halal haram gitu. Dalam hukum cuma anak sah, anak tidak sah. Anak sah itu berarti bapak ibunya kawin dulu, baru kemudian buat anak, lahir anaknya. Nah itu anak sah. Jelas nasabnya ke bapaknya, ke ibunya. Yang kalau anak nggak sah gimana? Ya tadi anaknya lahir, bapak ibunya nggak kawin, nggak nikah, baik nikah secara ya kita Nyun Sewu ini Muslim ya Pak. Muslim. Ya kalau Muslim ya nikah dengan syariat Islam, kemudian nikah, kemudian dicatatkan, baru lahir anaknya. Nah itu anak yang sah. Kalau nggak sah berarti nggak ada nikah di situ, nggak nikah secara agama juga nggak nikah. Ya cuman pacaran aja, kemudian gaul, kemudian Nyun Sewu hubungan suami istri, terus lahir, ya itu berarti bukan anak yang sah. Terus kalau kayak gitu ada statusnya nggak Pak kalau di undang-undang Indonesia? Ya tadi statusnya anak tidak sah. Anak tidak sah. Gimana hubungannya? Ya karo ibu Jadi hanya punya tanggung jawab, yang tanggung jawab itu ibunya yang melahirkannya saja. Karena apa? Anak kan nggak mungkin lahir dari pantatnya bapak. Iya dari ibu. Betul. Wis diatur di dalam konsep hukum ya itu ke ibunya. Jadi yang tanggung jawab ibunya, yang menafkahi ibunya, bahkan sampai mewarisi ibunya. Loh kok bapaknya gimana? Kok kabur gitu saja? Nah ini konsep hukumnya begitu. Ketika tidak ada perkawinan ya bapaknya ya tadi kok bisa seperti itu ya. Inilah yang kemudian harus diedukasi ke ya kaula muda, adik-adik perempuan di Indonesia Pak. Berarti kalau misalnya tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau yang menikah pada saat hamil itu berarti nanti dia bisa nggak Pak mendapatkan hak dari bapaknya yang sesuai dengan nasabnya? Bisa. Tetap bisa? Iya, itu namanya kawin hamil. Namanya kawin hamil. Tapi tetap bisa mencari nasabnya ke tempat orang tuanya. Iya, ke ayahnya. Nah, yang lucu lagi, yang ditakutkan dijadikan joki kawin hamil, ini yang takut. Yang ngehamili Pak A, bapaknya nggak mau sama Pak A, saya maunya sama orang X. Nah, akhirnya dinikahin sama X. Padahal yang menghamili bukan si X, tapi dinikahin sama si X. Akhirnya dari nasabnya ke X. Ini yang nggak boleh, tapi ya gimana namanya orang kan kadang milih-milih. Makanya saya mungkin besok Pak RT bisa pesen gitu. Hati-hati kalau misalnya mau bergaul, kalau misalnya kadung nikah ya dijodohi karo sing wes ya sing bener-bener punya hubungan biologis tadi gitu. Terus ada nggak sih Pak bedanya status yang anak dilahirkan dengan kawin hamil dengan kawin biasa itu ada perbedaan status atau hak? Sama. Kawin hamil itu hanya posisinya saja, bahwa posisinya dia itu hamil sih Mbak Anita. Lagi hamil baru sebulan 2 bulan kan masih belum kelihatan toh. Ya udah langsung dinikahkan saja. Itu kan kalau dalam bahasa fikihnya itu maslahatnya lebih besar daripada mudorotnya. Wes jelas. Tapi tadi butuh restu orang tua gitu ya. Butuh restu orang tua atau ya butuh perkawinan yang sesuai dengan syariat agama.
Terus ketika anak itu nanti dewasa, misalnya ya Pak ya, nanti dia akan menikah, dia bisa meminta restu dari orang tua yang sekandung atau orang tua biologisnya Pak? Kalau sudah terjadi kawin hamil berarti seperti halnya kawin pada umumnya. Cuma bedanya kan dalam fikih Islam itu dilarang kawin ketika wanita sedang hamil. Iya. Nah, makanya KHI Indonesia ini membuka membuka pintu demi kemaslahatan yang baik, maka sing wis hamil daripada nggak punya nasab, lebih baik langsung dinikahkan saja, disegerakan nikah, begitu ya. Makanya berarti yang akan menjadi wali misalnya nanti si anak ini itu kan ini anaknya masih kecil ya Pak sekarang. Nanti kalau misalnya orang tuanya jadi cerai, terus anaknya tahu ternyata anaknya itu tidak atau kawin hamil tadi, dia ketika menikah bisa meminta ayahnya tadi atau ayah biologisnya menjadi bapak di dalam perkawinan apa sih Pak yang wali? Ya, wali sebagai. Tunggu. Nek ini sama kaitannya tetangganya Pak Supri, ya kan tadi nikahnya habis lahir. Ya. Itu beda loh. Ya, kalau kawin itu anaknya belum lahir. Oh iya. Lagi meteng. Nikah hamil tadi kok kamu? Saya lupa Pak. Saya kira tuh saya sudah masih kecil ya Pak ya. Begini, saya yang mau jadi RT itu saya kamu sih Bu. Ya, saya kan jadi anak RT Pak. Begini, jadi itu nanti kalau secara hubungan hubungan waris, anak itu tadi kalau di luar nikah atau di luar perkawinan itu kan artinya anak bawaan jadinya. Ya. Jadi kalau kemudian nanti secara hak waris gimana ya? Ya, waris itu berarti dia punya waris dari ibunya saja. Ya, meskipun kita mengenal juga adanya wasiat wajibah. Kan urusan itu bukan ke warisnya ya Pak ya. Menerima duitnya apa kan gitu. Kalau waris itu, maka kita harus punya pegangan hukum. Hukum kita kan tidak hanya hukum tapi agama juga. Kata-kata waris itu harus ada hubungan nasab, hubungan darah, dan hukum mengakui itu. Kalau dia tadi anak bawaan atau artinya anak tiri, ya tidak punya waris dengan si bapaknya tadi. Tapi kalau untuk bahasa warisnya ya Pak, tapi kalau konteksnya adalah hartanya ngalir ke anaknya, bisa nggak? Bisa dengan mekanisme wasiat wajibah atau wasiat, kan bisa aja kalau urusan. Tapi kalau istilah warisnya ya nggak bisa. Sekalipun itu memang darah dari kedua orang itu. Iya. Tapi cuma hanya dibedakan dengan nikahnya setelah dilahirkan. Iya, karena memang itulah makanya dalam agama kita Nyun Sewu ya Pak, ada namanya makosidu syariah tuh Pak. Orang Muslim itu dia wajib menegakkan tujuan beragama. Salah satunya hifzun nasal, menjaga nasab. Hifzun nasal itu artinya apa? Ya hati-hati ketika saudara mau punya anak itu ya harus jelas nasabnya yang benar. Bahkan ketika memilih jodoh yang benar, ketika nanti punya anak juga ya jagalah calon anak itu dengan nasab yang baik dan benar. Nah dalam agama kita jelas tuh, ini dalam hadis Nabi ya Pak ya, laki-laki itu baru dihubungkan dengan anak bila laki-laki itu mengawini ibunya si anak. Nah tinggal posisinya lahir duluan apa belum lahir gitu kan. Kalau lahir duluan ya berarti itu anak bawaan, anak tiri, wajib itu menafkahi anak, tapi itu bukan anak kandung. Nah kalau lahirnya setelah nikah itu berarti bisa jadi anak kandung kan, karena dia habis menikah, bergaul, punya anak. Nah itu wajib juga makanya. Artinya dihubungkannya laki-laki itu karena laki-laki itu ada hubungan dengan ibunya, mengawini ibunya. Itu hadis Nabi Pak. Aku pusingnya hilang ini setelah penjelasan itu pusingnya hilang Pak. Wah, Pak tadi sebenarnya cuma mau nyari ilmu kan Pak. Ini loh yang ini luar biasa, ini penjelasannya ini kan nanti kalau saya yang menyampaikan dilihat banyak orang itu kan keren gitu kan. Jadi ya, nanti saya difotokopikan undang-undangnya ya Pak. Ini hadis, nanti undang-undang juga ada. Nanti saya minta undang-undangnya, atau saya dijelaskan dulu lah nanti biar. Ada nomornya nggak Pak? Ada. Nanti tak kirim aja Pak. Siap. Ya. Nah, mumpung. Tapi bisa dijelaskan dulu Pak. Pribon. Ya dijelaskan undang-undangnya dulu. Yang tentang anak sah dan tidak sah tadi. Ya tadi cuma anak sah itu dia lahir di dalam undang-undang perkawinan di dalam pasal 42 dan 43.
pasal 43 nanti. Pasal 43. Catatnya nggak ketemu. Ya, Pak. Soalnya RT kalau ngomong pasal itu kan luar biasa. Ya. Pasal 43. Undang-undang apa tadi, Pak? Undang-undang perkawinan. Undang-undang Ada itu di Google, perkawinan. Pak. Udah biasa itu di Google. Nah saya kan Google itu kan nggak begitu tahu tuh. Oh iya. Saya orang tua itu ya tahunya pokoknya kalau mau nyuruh saya ya datang ke tempat saya terus datang ke tempatnya itu. Namanya orang tua ya anak saya ini yang saya andalkan. Tapi Yang harus dikasih tahu tuh Pak, jangan sampai orang punya anak nggak kawin. Gitu. Kita ini kan ada dalam konstitusi ya Pak. Jadi hukum tuh Pak, ya, hukum itu kan ada tertinggi hierarki itu kan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu disebut sebagai constitution. Di bawah undang-undang itu ada undang dasar, di bawahnya ada undang-undang. Undang-undang dasar itu jelas. Di dalam hak asasi manusia pasal 28B ayat 1 itu ngomongnya gini. Orang tuh punya hak untuk membentuk keluarga. Nah, jenengan mesti ngertosan membentuk keluarga ini apa? Membentuk keluarga itu ya sing ra duwe pasangan dadi duwe pasangan, sing ra duwe anak iso duwe anak gitu. Membentuk keluarga. Kawin lah bahasanya. Sama melanjutkan keturunan. Saya tuh punya hak, Pak, melanjutkan keturunan. Keturunan yang sah di mata hukum. Nah, itu dilanjutin di pasal 28B ayat 1 di konstitusi itu. Kalau dilakukan dengan cara perkawinan. Jadi dua pintu ini, dua hak ini, kita tuh punya hak untuk membentuk keluarga, punya hak untuk melanjutkan keturunan. Ini hak kita ini. Dengan cara apa? Dalam undang-undang dasar dengan cara melakukan perkawinan. Jadi kalau mau gawe anak, nah, anaknya mau dikatakan sah di mata konstitusi, ya kawin dulu atau kawin gitu. Atau kalau pengen duwe bojo, punya istri Pak, ya kawin. Nggak bisa punya istri cuma ngajak orang tidur di rumah, tinggal bareng, nggak bisa, harus kawin. Karena undang-undang dasar kita sudah menjelaskan itu hak saudara untuk bisa membentuk keluarga, untuk bisa melanjutkan keturunan. Tapi dengan cara satu, yaitu apa? Melakukan perkawinan. Makanya ini ada anak remaja pengen punya anak gitu. Entah itu karena niat atau kecelakaan gitu. Dikandani, kamu mau apa gitu. Oh, jangan sampai. Tapi kita harus sebagai orang tua harus memberitahu ini jangan seperti itu kan dosa hukumnya ya. Cuman dalam hukum harus pasti kan Pak. Jadi ketika pasti ya kalau kamu punya anak sebelum kawin ya ini konsekuensinya ini. Kalau tempat saya itu ada yang sampai tua punya anak tidak nikah. Hah? Demi Allah Pak? Ada kumpul kebo. Kalau sudah orang kampung sudah tahu tuh kumpul kebo. Tunggu. Enten saksi ini pernah nikah, bisa menikah agama gitu? Ya setahu saya itu bahwa Mbah Kromo sama almarhum Bu Kromo itu dulu menikah dan punya anak satu. Oh pernah nikah itu, cuma nggak dicatat ya? Nikah, kumpul kebo. Oh kumpul kebo. Jadi anak itu hasil Oh, ya tidak Allah. dinikahi sampai sekarang lah. Hartanya itu lumayan Pak Kromo itu. Nah kemarin ribut keluarganya itu. Nah itu bukan anak, itu kalau anak tidak pernikahan, bukan dari pernikahan. Ini hanya harus kan ada yang bilang ini harus beralih ke keluarga yang kayak gini gimana? Nanti gini Pak, kan dalam ngurus harta warisan itu kan ada buat surat keterangan waris tuh Pak. Dalam surat keterangan waris kan harus jelas dan itu kan harus dikuatkan RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat toh. Jadi ditanya nanti, ini ono Pak Santen tadi, Pak Romo kali Bu siapa tadi? Niki nikah mboten. Ketika masuk surat keterangan waris nggak bisa masuk itu kan harus yang jelas yang bisa jadi dalam surat keterangan waris itu orang yang ada dalam hubungan perkawinan, anaknya lahir karena perkawinan. Nanti itu bukan waris bahasanya, ya anak biologis itu namanya Pak. Apakah bisa mendapatkan warisan? Konsep hukumnya saat ini saya baca nggak ada Pak itu warisan seperti itu. Itu namanya mungkin Pak Kromo kalau mau ngasih ya wasiat. Ngasih wasiat. Bahasanya bukan warisan ya. Artinya secara hak. Jadi konsep waris itu kan sesuatu yang kalau dalam Islam ya Pak, konsep waris itu sesuatu yang istimewa karena dia hanya terjadi bila ada hubungan perkawinan dan darah. Kalau yang kita omongin bisa nggak sih dapat hartanya si anak tadi ya bisa aja dapat hartanya tapi bukan waris namanya. Dengan apa? Dengan wasiat. Misalnya wasiat biasa atau wasiat apa? Kalau wasiat wajibah nggak bisa karena wasiat wajibah itu dia bersumber dari waris
tapi terhalang sehingga harus dibelah wasiat wajibah. Salah nggak kalau kemudian saudara-saudaranya itu kemudian meminta? Nah, kalau gitu ya ngomong aja, jenengan rilo mboten, nek rilo ya sudah gawe ke wasiat mawon. Sederhana sebenarnya gitu, Pak. Jadi nggak yang kita omongin kan hartanya tuh, Pak. Iya. Bukan masalah diwaris dan bukannya kan. Nah, hartanya itu bisa nggak sih anaknya dapat? Ya bisa pakai wasiat. Tapi sudah wasiat bukan waris. Iya, tapi bukan waris. Nah, ini harus dijaga nih. Pemahaman waris itu sakral, Pak. Ya, harus dia orang yang dalam hubungan perkawinan dan darah. Dan darahnya itu dia anak lahir ke anak sah gitu ya. Makanya ini ya jangan diributin, misalnya bisa nggak anaknya ya nyun sewu Pak RT besok misalnya gitu ngomong ke si sampai itu mertuanya nyun sewu buat didamel kemawon wasiate, dibuatin wasiat aja. Toh ini juga anak biologisnya, nggak ada yang nyangkal kan? Yeah. Nah, kalau kecuali nyangkal, kalau nggak nyangkal ya udah. Ini bukan waris karena kita punya agama. Dalam agama kita nggak boleh ini mengatakan ini waris. Itu jelas-jelas kita melanggar hukum agama nanti. Tapi kalau cuma hanya memberikan hartanya ya udah jenengan bersaksikan kalau ini anak biologisnya si ini kan ya udah kita buatin wasiat aja dapat piro sih? Ya dapat iki. Clear gitu, Pak. Pak, aku tuh mau tanya lagi benar Pak, benar. Yang namanya Pak Umar ini ya berhubung ilmunya mumpuni, dosen juga jadi nyaman penyampaiannya tuh gampang dipahami. Ya, Tapi toh Pak, tak kasih tahu. Aku tuh bukan kemarin sih. Jadi tuh setelah mendengar Bapak sama Pak Umar ya tadi bercerita, tadi tuh aku jadi keinget ada 2 kasus yang lumayan cukup viral belakangan ini di TikTok. Wah, update juga. Iya Pak. Iya Pak, TikTok kan Pak. Walaupun jadi anak angkringan saya tetap harus rajin membuka TikTok. Masih kuliah atau udah SMA atau? Saya SMA kelas 3 nanti bentar lagi mau cari kuliah. Oh, ke UI aja? Iya. Ya? Insya Allah Pak nanti semoga Bapak bisa. Ya mudah-mudahan dapat beasiswa lah Pak. Ada beasiswa banyak di UI. Beasiswa santri, beasiswa tahfidz. Ada beasiswa apa lagi ya? Beasiswa nilai. Ya, bisa Pak. Mudah-mudahan saya kemarin itu sudah takut duluan Pak. Ini kuat bersikeras mau ke kuliah di UI kita. Bapak itu kan bakul angkringan. Saya dibilang ada apa Pak? Dari informasi ada beasiswa. Tadi jelasnya itu ada harapan gitu loh. Oh iya Pak, harus nanya pinter harus didorong Pak untuk kuliah. Pinternya tidak begitu sih. Kelihatan kok potongannya ini sudah nggak begitu dulu. Saya juga nggak pinter kok. Pinter. Ya didoain Pak. Amin. Aku tadi mau tanya Pak. Ini loh ya yang kasus viral itu loh. Yang satu tuh yang di Bandung. Yang di Bandung itu tuh yang udah sudah lahir. Sekarang meminta pengakuan si Mbak ini itu minta pengakuan kepada ayahnya, ayah biologisnya, karena merasa si Mbak ini tuh ayah biologisnya adalah orang itu gitu loh, si bapak itu, tapi si bapak ini tidak mengakui. Nah itu terus gimana nih? Itu yang kasus yang pertama yang di Bandung itu Pak. Terus kalau ada lagi satu kasus yang di Jakarta Pak. Nah, tapi kalau yang di Jakarta itu kan kasusnya memang kalau di TikTok itu anaknya belum lahir, jadi masih di dalam kandungan. Tetapi ada ayah biologis yang sebenarnya mau mengakui anak ini, tetapi mau kalau digosip itu ya katanya ada juga orang lain yang mau diakukan dia sebagai bapaknya. Nah itu tuh bisa nggak sih Pak? Kalau kita kan baca-baca, ini nih jangan-jangan ya kalau misalnya dia senang ya udah. Kalau yang di Jakarta ya Pak ya udah, yang penting senang ada bapaknya seperti itu. Kalau yang di pusing nggak ceritanya kepanjang, Pak, aku sulit memahami. Ya soalnya ada 2 beda Pak. Yang satu kasus di Bandung ini juga viral, yang satu kasus di Jakarta. Bedanya yang satu tadi lumayan big, ya yang satu slim, beda Pak. Nggak perlu detail Pak Umar, Pak itu sudah banyak melihat kasus terus menikah Pak. Jadi gini, terus menikah ya Pak. Saya setuju Pak kalau bahasa Jawa, tapi kan nanti banyak yang nggak. Oh iya. Gini Pak, kalau wis kadung hamil ya kita harus ya tadi disarankan untuk ya udah kan tadi ada laki-laki ngakuin dah ya saya siap tanggung jawab ya itu yang harusnya begitu, baiknya begitu. Ya udah yuk kita nikah.
Islam, Kristen, Katolik itu sama aja meminta supaya lahir anak itu dengan dalam keadaan perkawinan. Semua agama itu menganjurkan yang baik. Ya, jadi artinya kalau sudah ada tanggung jawab ya harusnya ya jangan jual mahal gitu ya. Ya udah yuk. Bapaknya juga senang ada yang tanggung jawab anakku lahir. Tapi kalau udah lahir dulu kan, apalagi udah anaknya udah gede gitu. Karena dulu juga ada cerita ya, dulu udah lama itu. Ada anaknya udah usia 6 tahun mau daftar sekolah nggak bisa karena nggak punya akta gitu ya. Atau mungkin pengen minta tanggung jawab ke bapaknya baru udah butuh anggaran baru minta bapaknya yang tanggung jawab gitu. Ya dalam konteks ini ya nggak bisa dalam konteks bertanggung jawab secara hukum untuk bertanggung jawab sebagai ayah dalam bahasanya nafkah. Ya. Karena orang mau bantu anak itu bisa siapa aja sih. Mau ngasih beasiswa, mau ngasih infak, sodako kan bisa-bisa aja. Tapi kalau bahasa nafkah itu harus ada ikatan hukum dulu. Misalnya besok Mbak Sinta namanya? Saya Lisa. Mbak Lisa mau dinafkahi sama cowok gitu, itu harus ada bahasa nafkah itu harus ada hubungan hukum yang jelas. Hubungan apa? Kawin atau anak atau anak angkat atau apa itu harus jelas nafkah. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa saya nafkahin Mbak Lisa ya nggak bisa, saya ngapain nafkahin, nggak ada kewajibannya. Nah, artinya kalau anak udah lahir duluan ya bisa kamu ngasih beasiswa bisa, tapi kalau minta nuntut nafkah, kamu hubungannya apa, nafkahnya apa? Saya nggak, karena nafkah ini kata-kata yang terlindungi dari kata-kata tanggung jawab saya apa dengan kamu gitu. Walaupun toh itu anak biologisnya, iya. Karena sudah beranjak dewasa, maksudnya beranjak lama dari sejak lahir, berarti udah nggak bisa dimintakan pertanggungjawaban ya Pak ya? Pertanggungjawaban apa dulu? Nafkah, tanggung jawab semuanya dan sebagainya atau apa gitu ya? Kalau dia mintanya kamu harus ngakuin tuh anak kamu, nggak bisa, nggak semudah itu ya. Atau kamu harus bertanggung jawab sama anak ini, nafkah ini. Kamu kan, saya masih ingat kamu kapan berhubungan ininya, kemudian tanggalnya ini nggak bisa. Hukum nggak bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu bagi-bagi dong untuk ini ya, anak itu tetap dalam hubungan keperdatan dengan ibunya, tapi dapat subsidi tambahan dari bapaknya. Itu yang terjadi rata-rata seperti itu sekarang. Ya. Ada nggak sih Pak peran hukum untuk pengakuan anak di luar kawin gitu Pak? Nah gini, saya tuh agak harus dipastikan luar kawin tuh apa gitu ya. Karena dulu pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, tahun 2010. Udah lahir belum? 2010 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana memaknai anak luar kawin kan gitu kan. Anak luar kawin tuh dulu dimaknai anak yang lahir, anak lahir dengan bapak ibunya kawin tapi nggak dicatetin. Nah, beda ya, kawin tapi nggak dicatetin. Itu kategori anak luar kawin dulu. Karena apa? Lo nikahnya nggak dicatetin sama negara. Jadi negara nggak ikut campur tuh, gitu kan? Tapi sekarang kalau yang saya lihat itu orang nggak kawin minta tanggung jawab. Nah, itu bahasanya, mohon maaf, hubungan zina kan, mohon maaf ya. Makhluk hidup Tuhan itu di mana aja ada kucing itu juga berzina di mana-mana. Nah manusia sama kayak gitu terus minta tanggung jawab ya nggak bisa dong. Itu namanya hubungan kalian. Nah udah diatur dalam hukum kalau nanti lahir punya anak dari hubungan tadi ya tanggung jawab si wanita itu. Tapi kalau mau yang laki-laki itu tanggung jawab ya harus menikah, harus kawin tadi. Jadi kalau tadi suruh tanggung jawab bisa apa enggak tadi? Ya kalau sudah terjadi anaknya lahir udah besar baru minta tanggung jawab sekarang 10 tahun kemudian baru minta tanggung jawab ya nggak bisa itu namanya. Itu saudara bermain-main dengan konsep hukum. Hukum udah mengatur nih kalau kamu mau punya anak nikah, kalau nggak nikah nanti anakmu tanggung jawab begini. Nanti kalau kamu nggak nikah anakmu nggak punya nasab dari bapaknya, di akta kelahiran nggak punya nama bapaknya nanti, cuma nama ibunya saja. Kadang saya itu dipusingkan dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Ini terutama kalau terkait dengan masalah hukum. Apa sih Pak sebenarnya perbedaan pandangan antara hukum? Tadi mohon maaf saya ngomong perdata itu nggak tahu juga. Hukum adat itu juga nggak tahu juga. Hukum Islam itu juga apa yang terkait dengan tentang status anak di luar kawin itu loh. Karena macam-macam kan, kadang orang lulusan begini, kalau adat nggak bisa begini. Nah ini kan kadang kita bingung.
Jadi intinya anak luar kawin ya bapak ibu yang nggak kawin sama sekali Pak. Nah itu saja. Itu nggak ada perlindungan hukumnya. Tapi kalau ada anak tapi bapak ibu yang nikah siri nikahnya secara agama, nggak sempat nyatetin ke kita saya dari Jogja pergi ke Jakarta, di Jakarta nikah, tapi nggak sempat nyatetin karena KTP saya Jogja gitu ya. Itu nanti bisa pulangnya baru catetin. Nah, kalau anak luar kawin tadi ya tentunya tadi tanggung jawab pribadi. Ya, kalau anak dalam hukum undang-undang perkawinan ya tentunya anak luar kawin tadi tanggung jawabnya hanya ibunya saja. Intinya nggak kawin Pak, itu saja. Intinya nggak kawin. Kalau kawin kan bisa diapain? Lo kawin nggak? Kawin. Dia bukti nih saksi nih di iki. Ya wes berarti kalau sekarang bisa isbat nikah tuh. Atau mungkin langsung ya sebenarnya kalau udah kawin sih udah lama udah punya anak ya isbat nikah saja. Tapi buktinya ada kayak tadi Pak Romo tadi. Iya, Pak. Kalau dia misalnya udah tua, anaknya udah gede belum nikah, ya. Tapi hidupnya tadi cuman kumpul kebo, tapi ternyata diketahui ada saksi pernah melihat dia nikah gitu Pak. Ya bilang aja itu ada saksi bahwa dia tuh dulunya nikah, diisbat nikah saja, malah jelas statusnya. Tapi kalau nggak kawin sama sekali Pak, ini yang harus digarisbawahi itu nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa. Jadi Pak Roma itu misalnya yang istrinya masih hidup pakai isbat nikah. Tapi ada saksi nggak yang membuktikan dia pernah nikah? Itu saja karena tentu kalau mau isbat nikah kita ngajukan nanti ada permohonan ke pengadilan tuh Pak. Nah kalau dia Muslim pakai pengadilan agama, kalau dia bukan Muslim pakai pengadilan negeri. Nah ditanya, ini tenanan loh pernah nikah gitu kan? Dia saksi nih sopo satu nggak bisa disaksi kan? Saksinya akeh gitu, banyak gitu ya. Ya udah pengadilan kalau dia mengabulkan isbat nikahnya, udah sejak saat itu dia udah dinyatakan sah secara nikahnya. Isbat nikah itu apa tuh Pak? Saya baru pertama kali denger ini. Isbat nikah itu apa tuh Pak? Isbat nikah itu kawinnya ditetapkan. Kawinnya ditetapkan. Ya, jadi orang yang nikahnya nikah siri ya, nikah yang cuman pakai agama nggak dicatetin. Nah, nikah nggak dicatetin. Contohnya kakek saya dulu ya, kakek kita kan nggak ada yang dicatetin. Kalau zaman dulu kan nggak ini kan. Nah, kemudian mau meninggal mau ngurus waris kan. Nah, anak-anaknya supaya dihubungkan bahwa ini anak hasil perkawinan, maka nikahnya si mbah yang mati tadi ditetapkan oleh pengadilan, diajukan sama istrinya atau ahli warisnya supaya ini tuh nikahnya sah, bahwa tahun 60 atau tahun 50 dia pernah nikah dan dinyatakan sah. Sehingga kawinnya dinyatakan sah oleh hukum. Ketika dinyatakan sah oleh hukum, ya itulah kemudian anaknya jadi tanggung jawab dari si laki-laki tadi. Sayangnya di kasus tetangga saya itu Bu Romo kan sudah meninggal dulu. Oh, ya ahli warisnya berarti si anak tadi ya. Tapi pernah nikah nggak Pak? Itu saja. Belum. Oh belum ya. Belum. Ya. Kemudian kalau saksinya ada sih, cuman sekarang Mbah Romo yang perempuan itu sudah meninggal dulu. Ini kan yang jadi agak kacau kemarin. Ya memang nikah siri nggak bisa, susah dibuktikan karena saksi itu bisa aja tetangganya atau omnya, pakdenya gitu ya. Ya ditelusuri aja kalau memang pernah ada nikah, ya diajukan aja Pak isbat nikah. Itu solusi hukum saat ini seperti itu. Untuk Mbah Romo tadi ya. Artinya ini kan, nah ini yang itu yang biasanya orang-orang tua yang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada paling tidak kan sudah punya ilmunya bagaimana kita menyarankan itu. Tapi lagi-lagi balik lagi bahwa Pak Supri, jenengan ngertos LKBA mboten? Teng Kota Baru ini minta tolong sama sana Pak, LKBA Fakultas Hukum UII. Oh ada nih. Itu bayar berapa Pak? Aduh saya nggak tahu. Nanti tak bantu kan, saya kebetulan di UII ya. Karena saya itu pernah dengar di radio itu siaran toh katanya nggak bayar. Nah saya takut kalau di TV itu kan bayarnya sekian 100 juta. Ya coba itu nanti ada yang buat masyarakat ada kok Pak insya Allah. Atau mungkin nanti bisa ngajukan permohonan. Tapi buat yang nggak mampu ya Pak, nyun sewu loh Pak. Ya, saya kan ini termasuk itu dalam kelompok tidak mampu. Terima kasih sekali Pak. Wah ini luar biasa. Penjelasan itu masih muda, ilmunya sudah artinya bisa mencerahkan dengan mudah, menerangkan ke orang, dan ini kan mungkin ya menjadi sesuatu yang berharga bagi saya, yang mungkin nanti karena yang kampung saya itu banyak kejadian-kejadian yang seperti ini kan menjadi bekal saya untuk nanti mudah-mudahan nanti
tahun depan saya pilih RT, saya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Ini harapan saya, dan nanti saya minta nomor teleponnya, saya tak apa istilahnya kalau orang Jawa itu langsung kameruh gitu loh. Biar nanti kalau masyarakat saya nanti saya terpilih terus masyarakat saya banyak masalah, nanti paling tidak saya punya dasar-dasar untuk menjelaskan itu. Iya Pak, ya insya Allah Pak, untuk kebaikan masyarakat kita harus berbagi ilmu, berbagi ya semua ya. Nah, saya RT itu kan nggak bayaran Pak, tapi kadang menjadi satu persoalan yang harus ramai di masyarakat itu ya. Nah, terima kasih sekali sudah. Terima kasih Pak Umar. Apabila teman-teman angkringan hukum punya pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa datang dan berkonsultasi di LKBH FHUII Jalan Lawu nomor 3 Kota Baru Yogyakarta. Ingat, hukum ada untuk kita pahami, bukan untuk ditakuti. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Angkringan Hukum LKBH FHUII.